Halo semuanya, kami dari kelompok investasi dengan judul Hukum dan Kebijakan Investasi di IKN, analisis tentang skema pengembalian investasi asing. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eskiel Hasiolan Simamora dengan NIM 518. Nama saya Yulena Munte dengan NIM belakang 591. Nama saya Farkoni Sinaga dengan NIM belakang 552. Nama saya Edi Mutiara Marpaung dengan NIM belakang 568. Nama saya Ayuni Kusuma dengan NIM belakang 611. Nama saya Andrew Samuel dengan NIM belakang 586. Nama saya Odis Dutojo Simamora dengan NIM belakang 542. Saya sendiri Christian Emmanuel Nenggolan dengan NIM belakang 532. Nama saya Miguel Lutong dengan 3 digit NIM terakhir 493. Oke, mungkin kita bisa langsung ke bagian penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Yulena Munte dengan NIM belakang 591. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, hukum dan kebijakan investasi di IKN, analisis tentang skema pengembalian investasi asing. Yang pertama, pembangunan nasional merupakan salah satu wujud nyata dari upaya negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat Suryati Hasan, menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mencapai tujuan nasional termasuk di bidang ekonomi. Aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur, yang dimana infrastruktur mencakup berbagai sektor yang luas serta memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka. Dalam proses pembangunan infrastruktur terdapat 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tahap perencanaan mencakup perumusan konsep hingga metode implementasi proyek, termasuk analisis manfaat yang akan dihasilkan. Selain itu, tahap ini juga melibatkan identifikasi potensi risiko, terutama dalam aspek pembiayaan. Kekurangan dana seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan proyek infrastruktur, sehingga perencanaan anggaran yang matang menjadi langkah krusial sebelum proyek dimulai. Untuk mendukung pendanaan infrastruktur, pemerintah kerap menggandeng pihak ketiga, salah satunya melalui investasi asing langsung atau FDI. Pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Indonesia juga melibatkan skema investasi asing langsung atau FDI berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 serta lampiran 2 dalam undang-undang tersebut. Pendanaan proyek IKN dapat dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta sumber pembiayaan internasional lainnya. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan investasi asing dalam pembangunan IKN memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Baik, pada pembahasan yang pertama membahas mengenai implikasi skema pendanaan pengembalian investasi asing terhadap kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam skema pendanaannya mencangkup berbagai sumber dan mekanisme yang bertujuan untuk mendukung pembangunan kota baru yang berkelanjutan dan efisien. Regulasi terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang IKN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220-PMK.08-2022. Beberapa skema yang umumnya diterapkan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur IKN adalah adanya pendanaan anggaran dari pemerintah, di mana pemerintah pusat akan mengalokasikan dana dari APBN untuk pembangunan infrastruktur utama di IKN. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas dasar lainnya seperti air bersih, listrik, dan juga sanitasi. Selanjutnya ada kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang biasa disebut dengan KPBU. Skema KPBU memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur. Dalam skema ini, swasta bisa berinvestasi dan mengelola infrastruktur dengan pemerintah yang menyediakan insentif atau jaminan pendapatan tertentu. Penyelenggaraan KPBU untuk IKN dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan yang terakhir adanya tahap pelaksanaan perjanjian. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi, penetapan, dan penganggaran KPBU IKN yang seluruhnya dikelola oleh PJPK.
Setelah tahap perencanaan dan penyiapan, PJPK melakukan pengadaan badan usaha yang kemudian menandatangani perjanjian KPBU IKN dengan PJPK. Selanjutnya, badan usaha akan melaksanakan dana pembangunan infrastruktur IKN. Selain klausul yang telah disebutkan, perjanjian KPBU IKN juga mengatur pemberian jaminan oleh pemerintah atas kewajiban finansial yang timbul akibat risiko infrastruktur kepada badan usaha. Lalu ada penerbitan obligasi, di mana pemerintah bisa menerbitkan obligasi negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur IKN. Obligasi ini diterbitkan di pasar domestik atau internasional untuk menarik investor, di mana skema ini memungkinkan pendanaan jangka panjang dengan bunga yang dibayar secara sukarela. Oke, aku akan melanjutkan beberapa poin selanjutnya, yaitu bagian D, yaitu penyertaan modal negara atau PMN. Skema PMN ini adalah berbentuk penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara atau BUMN yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN, dan dengan PMN ini BUMN dapat memperkuat modal mereka untuk mendanai proyek-proyek besar. Beberapa BUMN mungkin diberikan peran utama dalam pembangunan infrastruktur besar seperti PLTU, jaringan listrik, atau penyediaan air bersih. Lanjut pada poin E, pendanaan dari investor asing. Mengingat skala besar dari pembangunan IKN ini, pemerintah juga membuka peluang bagi investor asing untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Ini bisa meliputi pembangunan sektor transportasi, teknologi informasi, atau fasilitas industri. Nah, itu bisa melalui foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri yang bisa dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan dalam jangka panjang, dan juga bisa melalui yaitu P3 internasional, yaitu dengan kolaborasi dengan perusahaan asing dalam skema kemitraan publik swasta. Oke, selanjutnya pada poin F, pendanaan dari swasta dan crowdfunding. Pendanaan swasta baik dalam bentuk pinjaman modal atau modal ventura atau crowdfunding ini bisa menjadi sumber alternatif yang digunakan untuk proyek infrastruktur skala kecil dan menengah dalam kawasan IKN. Crowdfunding ini pendanaan dari masyarakat luas yang biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung kepada komunitas seperti pembangunan fasilitas sosial. Sedangkan modal ventura ini merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk sektor teknologi dan inovasi yang akan mendukung perkembangan IKN. Platform crowdfunding ini sendiri di Indonesia telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan dukungan regulator terhadap mekanisme ini untuk memastikan keamanan bagi para pengguna. Berdasarkan data yang ada, crowdfunding telah digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur di negara lain meskipun tidak untuk proyek transfer modal. Nah, studi literatur juga menunjukkan bahwa crowdfunding ini bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk pada proyek IKN di Indonesia. Oke, lanjut pada poin G, yaitu pendanaan melalui dana kelola khusus, yaitu ini sendiri untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pemerintah bisa membuat dana kelola khusus atau sovereign wealth fund yang akan mengelola pendapatan dari berbagai proyek IKN untuk digunakan kembali dalam proyek infrastruktur lainnya. Lalu ada solusi terakhir, yaitu pinjaman luar negeri, yaitu pemerintah juga dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB atau lembaga pembiayaan internasional lainnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Oke. Kemudian lanjut kepada pembahasan subbab 2, yaitu penanaman modal asing sebagai pendanaan internasional. Bahwa penanaman modal asing di ibu kota negara ini merupakan langkah yang strategis dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan ibu kota baru ini siap menjalankan fungsi. Keterlibatan investor asing ini melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU menjadi solusi yang efektif dalam menjawab kebutuhan investasi besar di IKN. Skema KPBU ini menggabungkan efisiensi dan inovasi sektor swasta dengan kebutuhan investasi pemerintah dan juga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Regulasi yang mendukung seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya memberikan struktur hukum yang jelas dan transparan.
Aturan ini menciptakan kepastian hukum bagi investor asing sekaligus menawarkan perlindungan atas hak-hak mereka dalam berinvestasi di IKN. Regulasi yang kuat ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif juga berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak investor asing yang memilih menggunakan model joint venture atau perjanjian usaha patungan. Dan melalui skema ini, investor asing bisa bekerjasama dengan mitra lokal, sehingga tidak hanya mengurangi risiko dan biaya investasi, tetapi juga mendukung pemanfaatan kapabilitas lokal. Model ini memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan, memperkuat perekonomian lokal dan sekaligus memastikan proyek di IKN sesuai standar internasional. Namun, penanaman modal asing di IKN tidak lepas dari tantangan. Kesiapan infrastruktur, pemahaman regulasi, hingga adaptasi terhadap konteks-konteks sosial ekonomi menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Investor asing juga harus memahami dinamika sosial dan budaya yang ada agar proyek yang dijalankan bisa diterima masyarakat sekitar. Disinilah peran pemerintah yang sangat penting, yaitu memberikan informasi dan dukungan yang memadai untuk membantu investor beradaptasi. Keberhasilan penanaman modal asing di IKN sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dituntut untuk mencapai iklim investasi yang stabil, yang transparan, dan yang ramah bagi investor. Tapi di sisi lain, sektor swasta diharapkan juga berkontribusi melalui investasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terkhusus bagi IKN. Dengan kolaborasi ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan juga dapat meningkatkan fasilitas publik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita masuk pada bagian implikasi skema pengembalian investasi asing. Sesuai penerapan program pendanaan internasional dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara atau yang sering dipanggil IKN, memiliki dua implikasi yang sangat penting. Yang pertama adalah, melalui sistem ini, setiap investor asing memberikan kebebasan kepada otoritas IKN untuk memanfaatkan dana investasi asing yang ditawarkan tanpa biaya. Yang kedua, jika pembangunan infrastruktur IKN tidak berjalan dengan sesuai rencana, maka kesepakatan dalam program hibah, otoritas IKN mungkin tidak akan mengembalikan dana hibah tersebut dan dapat meminta penangguhan dari investor asing tersebut. Selain skema pembiayaan KPBU dan pembiayaan internasional, investor asing juga memiliki opsi untuk menggunakan skema pembiayaan kreatif yang terdiri dari crowdfunding dan pendanaan filantropi. Crowdfunding itu sendiri tidak memiliki batasan signifikan terhadap ruang lingkup kegiatan pemodal, sehingga siapapun yang memiliki kapasitas hukum dapat menjadi pemberi dana investasi. Namun, program crowdfunding tersendiri umumnya diterapkan di masyarakat dan tidak selalu difokuskan sebagai alat investasi komersial, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Program ini lebih sering digunakan untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh lembaga nirlaba. Sedangkan penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur IKN memiliki dua implikasi utama. Yang pertama adalah penggunaan crowdfunding sebagai modal pembiayaan investasi yang menunjukkan bahwa badan hukum manapun dapat terlibat dalam memberikan pendanaan. Yang kedua adalah dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk mencapai tujuan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN itu sendiri. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pembiayaan melalui program ini juga menunjukkan adanya partisipasi internasional dalam proyek infrastruktur IKN. Selain itu, karena karakter sosialnya, pengembalian dana melalui crowdfunding tidak dianggap sebagai kewajiban mutlak, kecuali ada perjanjian khusus dengan otoritas IKN atau pengelola dana terkait. Modal pembiayaan kreatif lainnya adalah pendanaan filantropi, yang juga bersifat sosial dan biasanya disalurkan melalui yayasan nirlaba atau donasi langsung. Meskipun penggunaan dana filantropi itu sendiri bertujuan untuk investasi, bukanlah praktik yang umum. Namun seringkali dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan di berbagai negara dan juga berbagai wilayah dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat serta memajukan daerah, sumber daya alam dan manusianya. Dalam konteks pembangunan IKN, filantropi itu tidak memerlukan pengembalian kecuali jika diatur dalam perjanjian hukum atau kesepakatan khusus dari pihak itu terkait.
Secara keseluruhan, penggunaan skema pembiayaan kreatif dalam pembangunan IKN memberikan dua implikasi penting. Yang pertama adalah, skema ini menguntungkan pemerintah atau otoritas IKN karena tidak ada kewajiban pengembalian dana asing yang telah disetor, kecuali ditentukan oleh para pihak dalam kesepakatan atau protokol perjanjian itu sendiri. Yang kedua adalah, sistem ini memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Sementara pemerintah tetap dapat mengontrol masuknya dana asing tanpa adanya tuntutan penguasaan infrastruktur dari donor asing itu sendiri. Dengan demikian, skema pembiayaan kreatif diharapkan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur IKN, khususnya dalam aspek-aspek pembangunan dan pengelolaan pasca proses pembangunan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai aspek hukum investasi terhadap manajemen risiko pengembalian investasi asing di pembangunan IKN ini. Undang-Undang Penanaman Modal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 di Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini mengatur bagaimana investasi dari dalam negeri atau luar negeri ini dapat dilakukan secara adil dan dapat menguntungkan bagi semua pihak. Dan dalam aturan investasi ini juga dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri, atau yang biasa kita sebut dengan PMA, yaitu penanaman modal asing. PMA ini merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pihak asing yang berada di Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan investor lokal. Nah, dalam praktiknya, investasi asing ini memainkan peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dalam proyek Ibu Kota Nusantara ini. Pemerintah Indonesia melihat bahwa investasi asing ini sebagai salah satu solusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur, di mana kita bisa mengingat bahwa keterbatasan anggaran negara dalam membangun Ibu Kota Negara baru. Di dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa pemerintahan pusat dapat memberikan fasilitas dan dukungan bagi proyek infrastruktur yang didanai oleh investasi asing. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur IKN ini melibatkan dana dari investor asing, termasuk dalam kategori PMA, yang berada dalam lingkup pengaturan hukum nasional. Pemerintahan pusat dan otoritas yang bertanggung jawab wajib memastikan bahwa kegiatan investasi yang berjalan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan harus bermanfaat bagi semua pihak. Baik, selanjutnya adalah menurut Joubert B. Maramis dalam jurnalnya, mengidentifikasi bahwa ada 3 model investasi yang dapat diterapkan di IKN ini. Yang pertama itu adalah KPBU, atau yang biasa kita dengar adalah skema antara kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. Jadi itu seperti kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mengelola suatu proyek pendanaannya. Terus yang kedua itu adalah pendanaan internasional, yang dimana sumber dana itu berasal dari lembaga keuangan global atau investor asing. Dan yang ketiga itu adalah pembiayaan kreatif, yang dimana model alternatif yang mengoptimalkan sumber daya finansial di luar skema konvensional. Dan secara idealnya itu, proyek infrastruktur yang didanai investasi asing akan berjalan sesuai dengan kesepakatan, memenuhi standar yang ditetapkan, dan juga serta menguntungkan investor dan pemerintah. Namun dalam praktiknya ini bisa saja terdapat berbagai hambatan. Misal, pertama adalah perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu investasi. Yang kedua itu adalah kendala teknis, seperti misal kesulitan dalam konstruksi. Dan yang ketiga itu adalah keadaan force majeure atau bencana alam. Dan jika hambatan ini terjadi, pengembalian investasi asing bisa terancam. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk melindungi kepentingan investor, sekaligus memastikan dalam kelangsungan pembangunan. Baik, selanjutnya itu adalah mekanisme manajemen risiko dalam investasi asing yang dapat dilakukan melalui skema KPBU, pendanaan internasional, dan pembiayaan kreatif. Dalam skema KPBU, terdapat 2 mekanisme utama, sistem tarif dan sistem penggantian biaya oleh pemerintah. Pada sistem tarif, investor asing memperoleh pengembalian modal dari biaya pengguna infrastruktur seperti jalan tol atau transportasi umum. Kerjasama dengan pemerintah atau otoritas IKN memastikan infrastruktur dikelola dengan baik demi stabilitas keuntungan jangka panjang.
Selain itu, pendanaan internasional diatur dalam PP 74 tahun 2020 tentang LPI yang mengelola investasi pemerintah, termasuk pembangunan IKN. LPI dapat menggunakan keuntungan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi risiko serta menjamin pengembalian investasi bagi pemberi pinjaman asing. Dalam skema pembiayaan kreatif, pemerintah memberikan jaminan hukum kepada investor asing melalui perjanjian yang disepakati. Regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk mengatur mekanisme pengembalian investasi dan perlindungan investor dari risiko yang tak terduga. Selanjutnya, selain memastikan adanya regulasi yang jelas, pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi keuangan perusahaan yang terlibat dalam investasi infrastruktur IKN. Hal ini sangat penting karena investor asing tidak hanya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum di dalam negeri, tetapi juga dapat membawa kasus mereka ke forum internasional jika mereka merasa dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa semua proses investasi ini berjalan sesuai peraturan agar tidak terjadi perselisihan hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat, pemerintah juga dapat mengelola risiko investasi ini jauh lebih baik, sehingga kepercayaan investor terhadap proyek pembangunan IKN ini tetap terjaga. Lalu, berdasarkan pembahasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam investasi asing ini untuk pembangunan infrastruktur IKN dapat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebelum dan setelah risiko ini terjadi. Sebelum risiko terjadi, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas, perjanjian yang mengikat, serta pengawasan ketat terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Jika risiko sudah terjadi, pemerintah dapat menerapkan strategi yang telah disepakati untuk memastikan investasi ini dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Dengan adanya mekanisme ini, kepastian hukum bagi investor asing dapat terjamin, sehingga mereka dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pembangunan IKN ini secara berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan dalam mengelola risiko investasi ini meningkatkan kepercayaan investor kepada proyek-proyek pembangunan lainnya di Indonesia. Karena IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan investasi global di masa depan. Sekian, terima kasih. Di bab 3 itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya tersebut itu manajemen risiko untuk skema KPBU dilakukan melalui Perpres nomor 38 tahun 2015, Permendagri nomor 96 tahun 2016, dan PMK nomor 260 tahun 2016. Dapat didukung dengan pelaksanaan manajemen risiko melalui penilaian dalam atas keuangan perusahaan dan eksistensi badan usaha asing secara skala panjang dalam proses pembangunan infrastruktur IKN. Selanjutnya, dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional dapat dilakukan dengan memperdayakan alokasi dana LPI yang dikelola oleh pemerintah yang diatur dalam ketentuan PP nomor 74 tahun 2020. Selanjutnya itu ada untuk manajemen risiko, skema pembiayaan kreatif perlu untuk ditegaskan dalam suatu kontrak asing di antara pihak. Berdasarkan hal itu, manajemen risiko dari skema pembiayaan juga diatur dalam sebuah ketentuan peraturan undang-undangan secara khusus. Selanjutnya itu ada saran. Sarannya adalah pemerintah tetap menerbitkan PP yang khusus mengatur proyek penanaman modal asing sesuai ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemerintah memperkuat LPI sebagai dana penjaminan pembangunan infrastruktur IKN yang didanai penanaman modal asing. Terus juga ada tujuannya itu untuk menciptakan kepastian hukum atas penggunaan sumber keuangan asing dan mendorong pihak asing untuk mengelola dana asing guna mendukung pembangunan infrastruktur IKN. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami minta maaf.
Semoga ilmu yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat di hari ke depannya. Terima kasih. Bye.